الحمد لله الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة زمرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran anugerah yang Allah berikan kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Anugerah yang terbesar itu adalah sebuah kebebasan. Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih, memilah dan menentukan apa yang seharusnya kita lakukan. Namun kita ketahui bahwa kebebasan kita ini memiliki keterbatasan. Semua orang merindukan kebaikan, tetapi cita-cita dan harapan itu boleh jadi melebihi apa yang kita harapkan dan boleh jadi kandas di tengah jalan. Bagi mereka yang memiliki keimanan tentunya akan memiliki banyak keistimewaan. Sungguh pun itu diterpa berbagai macam persoalan. Karena itu sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan dan arah yang harus kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Sebagaimana panggilannya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Keimanan kita tentunya kita harus jaga. Karena keimanan kita ini menuntun kita sampai pada hal-hal yang gaib, sampai pada hal-hal yang tidak bersifat ilmiah. Tetapi ini adalah sebuah keimanan, percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada hari kiamat, percaya ada siksa kubur, percaya ada pahala. Ini adalah segala sesuatu sebagai konsekuensi. Orang yang hidup diberi kebebasan, namun kebebasan ini tentunya dibatasi oleh beberapa hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebebasan kita ini bukan berarti seenaknya akal dan pikiran kita, seenaknya harapan dan keinginan kita di dalam menentukan pilihan, di dalam menentukan keputusan. Tetapi kebebasan kita ini adalah terbatas oleh qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Semua ingin baik, semua ingin merindukan segala sesuatu. Namun ini adalah merupakan qadarullah. Ada yang tampaknya tidak memiliki sesuatu, tapi Allah memberikan keistimewaan, mendapatkan sesuatu di luar dugaan. Bahkan ini adalah banyak terjadi di kalangan kita sebagai orang yang beriman. Usahanya sedemikian rupa, tetapi hasilnya melimpah melebihi dari harapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah banyak terjadi. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam soal kehidupan, di dalam soal beragama, Allah memberikan kebebasan kepada kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bebas kita itu. Tapi lanjutan ayat ini memberikan isyarat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang baik itu tampak, yang buruk juga tampak. Itu sebenarnya adalah didasarkan pada nalar kita, didasarkan pada tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan itu ad-din aklun, ad-dinu aklun, la aklala, la dina liman la aklala. Jadi agama itu juga rasional. Jadi tidak ada agama yang tidak rasional. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun rasionalitas kita yang kita ciptakan, tapi keterbatasan kandas di tengah jalan. Itu karena qadarullah. Dan kebanyakan manusia ini memang tidak berada dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Allah sudah menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jadi banyak manusia itu tidak memenuhi tata aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya ini sudah berada di dalam garis-garis Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya manusia itu banyak yang melakukan penyimpangan, meskipun itu sudah jelas benar, itu banyak yang mengingkarinya. Allah punya tujuan menciptakan manusia ini supaya mengabdi kepada Allah, supaya menjadi khalifah, supaya memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan ini. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Allah itu punya maksud dan tujuan menciptakan manusia ini baik, tetapi banyak manusia yang melakukan pelanggaran ini. Di dalam Quran surat An-Nahl menyatakan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terbatas kebebasan kita ini adalah terbatas oleh yang lain. Tidak seenaknya kita itu, misalnya ini terjadi musibah di Banda Aceh, di Aceh. Ini di luar batas kemampuan kita. Tetapi bagi orang yang beriman, itu bisa memberikan pelajaran untuk menyadarkan diri bahwa sungguh pun ikhtiar manusia itu, kebebasan manusia itu adalah terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia tentunya diberi kebebasan untuk mengendalikan dirinya di dalam hidup. Tetapi pengendali kebebasan hidup ini adalah terbatas dengan kemampuan individu manusia. Kita ini diberi kebebasan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kalau manusia tidak memiliki usaha dan ikhtiar maksimal, maka cita-cita dan harapan itu tentunya akan kandas. Karena itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Allah itu tidak memaksakan manusia, kecuali manusianya itu sendiri yang mau berjihad, berjuang untuk menggapai cita-cita dan harapan. Bahkan capaian cita-cita dan harapan itu tidak hanya dimiliki sendiri, tetapi ini
diperintahkan oleh Allah wa harridil mu'minin. Hendaknya ini juga kita sampaikan. Kita dorong kepada orang lain, orang yang beriman juga bisa mengikuti tata aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita punya kebebasan, tapi kebebasan kita ini dibatasi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kebebasan, tapi kebebasan kita ini dibatasi oleh kebebasan saudara-saudara kita. Kita punya kebebasan untuk mengelola alam, tapi kita juga dibatasi oleh alam itu sendiri. Kita kadang tidak memiliki kemampuan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, baik itu kebebasan, baik itu keterbatasan, kalau itu diisi dengan keimanan dan nilai-nilai ketakwaan, insya Allah kapanpun di mana saja Allah akan memberikan pertolongan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperkokoh keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan kebebasan kita ini bersanding dengan kebebasan yang lain, sehingga kita itu tetap mengabadikan nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah dan makhluk ciptaannya, sehingga ketenangan kita dapatkan, kebahagiaan kita dapat peroleh bersama, dan kemaslahatan hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Inna ahsanal kalami kalamullah wa biqawlihi yahdadil mutadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsyadana wa 'allamana bihidayatil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala azza min qa'iman wa asdaqul qailin innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ij'al ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair waj'alna wa iyyahum minal muhibbin wal muttaqin wa la taj'alna wa iyyahum minal ma'asin fasikin. Allahumma ya Allah ya rabbal baitil atiq a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karami wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnati ma min kulli baliyatin wa bala'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna rasyidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minasyakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.